Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahaidin Naqsyabandi wa Syekh Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi Jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, terutama nikmat taufik, karena hanya dengan taufik Allah kita semuanya memiliki kemampuan untuk melakukan ketaatan. Di antaranya yang kita lakukan pada pagi hari ini yaitu hadir dalam majelis ilmiddin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan taufiknya untuk kita sehingga kita bisa istiqamah dalam menghadiri majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, kita ikhlaskan niat kita masing-masing. Kita duduk di majelis ini thalabul ilmi lillahi ta'ala. Qala al-Imam Abu Abdullah Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babun az-zakatu minal Islam wa qawluhu, atau dibaca babuz zakati minal Islami wa qawlihi. Jika babun maka az-zakatu minal Islam wa qawluhu. Jika babuz zakati minal Islami wa qawlihi. Babun utawi iki iku bab, az-zakatu utawi zakat iku minal Islami setengah saking Islam. Wa qawluhu lan dawe Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah
wa dzalika dinul qayyimah. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Ismailu qala haddatsani Malik bin Anas an ammihi Abi Suhail bin Malik an abihi annahu sami'a Talhah bin Ubaidillah yaqulu jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jaa wastaqa sapa rajulun wong lanang ila Rasulillah maring Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min ahli Najdin saking penduduk Najd. Sa'irar ra'si khaleh wong kang sa'irar ra'si khaleh wong kang daul-daul rambute sirai tegese rambute yusma'u den krungu den rungu iso den rungu apa dawiyu sautihi kuwate suarane rajul wala yufqahu lan ora den pahami wala yufqahu lan ora den pahami tawiyu sautihi wala yufqahu lan ora den pahami apa ma barang yaqulu kang ucap sapa rajul hatta dana sehingga cedak dadi cedak sapa rajul fa idza huwa maqatumataan utawi rajul iku yas'alu takon sapa rajul anil islami saking Islam. Faqala nuli jawab sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsu shalawatin iku 5 pira-pira salat fil yaumi ing dalem sedina wal lailati lan suwengi. Faqala nuli takon sapa rajul hal alayya ana ta iku ing atase ingsun ghairuha utawi sakliyane khamsu shalawatin. Qala jawab sapa Kanjeng Nabi la ora illa an tatawwa'a kejaba yen to gawe ngelakoni perkara kang sunnah sapa rajul utawa sapa sira illa an tatawwa'a kejaba yen to gawe ngelakoni salat sunnah sapa sira. Utawa rajul ya illa antatawwa'a kejaba yen to nglakoni salat sunnah sapa rajul. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa siyamu ramadhana lan poso Ramadan. Qala takon sapa rajul hal alayya ana ta iku ing atase ingsun ghairuhu utawi sakliyane siyam Ramadan. Qala jawab sapa Kanjeng Nabi la illa an tatawwa'a ora kejaba yen to nglakoni poso sunnah. Qala ucap wa dzakara lahu Rasulullah qala ngucap sapa rawi wa dzakara lan nutur lahu maring rajul sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zakata ing zakat. Qala ngucap sapa rajul hal alayya ana ta iku ing atase ingsun ghairuha utawi sakliyane zakat. Qala jawab sapa Rasulullah la ora illa an tatawwa'a kejaba yen to ngetokaken zakat sunnah. Qala fa adbara rajul qala dawuh sapa rawi fa adbara nuli mungkur sapa ar-rajulu wong lanang wa huwa lan utai rajul iku yaqulu ngucap sapa rajul wallahi demi Allah la azidu
ora bakal nambah sapa ingsun ala hadza ing atase iki, wala angkusulan ora bakal ngurangi sapa ingsun. Qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aflaha beruntung sapa rajul in sadaqa lamun jujur sapa rajul. Hadirin rahimakumullah, bab menjelaskan tentang bahwa zakat itu merupakan salah satu bagian dari Islam atau bagian dari iman. Karena Islam itu iman, iman itu Islam. Artinya seseorang yang memiliki mal zakawi, harta yang wajib dikeluarkan zakatnya dan telah memenuhi ketentuan-ketentuan wajib zakat, kemudian dia mengeluarkan zakat, maka itu bisa menambah atau menyempurnakan Islam atau iman dia. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Dinul qayyimah artinya dinul mustaqimah, yaitu agama yang lurus. Itulah ajaran agama, yaitu ketika seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan, murni karena Allah, dia menjalankan salat dan juga menunaikan zakat. Hadirin rahimakumullah, hadis yang beliau masukkan dalam bab ini yaitu hadis yang diriwayatkan dari Thalhah ibn Ubaidillah, bahwasanya beliau menceritakan suatu ketika ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari penduduk Najd. Nah, Najd itu daerah yang tinggi, ya, daerah yang tinggi. Itu makna dari Najd, yaitu aradhi murtafi'ah. Yang sa'irar ra'si, sebagian keterangan menjelaskan bahwa artinya kepalanya, rambutnya itu tidak beraturan, tidak beraturan, penuh dengan debu. Suaranya yang kuat itu bisa didengar, tetapi apa yang dia katakan itu tidak bisa difahami. Kemudian ketika dia dekat, orang itu dekat dengan Nabi, sehingga baru bisa difahami ucapan dari laki-laki tersebut. Ternyata dia itu bertanya tentang masalah syariat Islam. Dia bertanya tentang syara'i'ul Islam, bertanya tentang syariat Islam. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada laki-laki tersebut bahwa dalam syariat Islam itu ada kewajiban sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Kemudian laki-laki itu bertanya, apakah ada sholat selain itu yang wajib aku lakukan? Kemudian Rasulullah menjawab, enggak ada, kecuali jika kamu mau melakukan sholat sunnah. Kemudian Rasulullah melanjutkan penjelasannya bahwa di antara hal-hal yang difardukan dalam Islam, yang disyariatkan, yang itu hukumnya wajib adalah puasa Ramadan. Kemudian laki-laki itu bertanya lagi, apakah ada puasa selain puasa Ramadan yang wajib bagiku? Kemudian Rasulullah menjawab, tidak ada, kecuali apabila dia atau kamu itu mau untuk melakukan puasa sunnah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di antara hal yang fardu yang diwajibkan dalam Islam lagi, yang disyariatkan yang hukumnya wajib adalah zakat.
Kemudian laki-laki itu bertanya, apakah ada zakat yang diwajibkan selain itu? Rasulullah menjawab, enggak ada, kecuali apabila kamu mau melakukan zakat sunnah yang disebut dengan sedekah. Kemudian laki-laki itu kemudian adbara, artinya dia berpaling dan pergi seraya dia mengatakan, wallahi la azidu ala hadza wa la anqusu. Wallahi, saya tidak akan menambah atas hal ini dan saya tidak akan menguranginya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aflaha in sadaqah. Dia akan beruntung jika dia itu jujur dengan yang dia ucapkan. Artinya dia akan masuk ke dalam surga jika dia menepati janjinya tersebut. Hadirin rahimakumullah, banyak hal yang bisa kita pahami dari hadis ini. Yang pertama adalah bahwa seseorang itu akan bisa masuk ke dalam surga dengan hanya dia menjalankan kewajiban dan meninggalkan perkara yang diharamkan. Dengan itu, tanpa menambah amalan-amalan yang sunnah, maka seseorang sudah bisa dia untuk masuk ke dalam surga. Ini yang pertama. Jadi apabila seseorang tidak beramal amalan sunnah, jika ada seseorang tidak melakukan amalan sunnah dalam kehidupannya di dunia ini, dia hanya melakukan yang wajib-wajib saja. Sholat hanya sholat 5 waktu saja, nggak lebih dari itu. Puasa hanya puasa Ramadan saja, nggak ada yang lainnya. Zakat juga hanya mengeluarkan zakat yang wajib bagi dia nggak pernah sedekah yang sunnah. Pokoknya dia hanya melakukan, membatasi diri, hanya melakukan hal-hal yang diwajibkan dan tidak pernah melakukan amalan sunnah sama sekali. Jadi dia nggak pernah sholat rawatib, qabliyah, ba'diyah. Dia tidak pernah sholat duha, dia nggak pernah sholatul lail, dia nggak pernah sholat tahajud, dia nggak pernah sholat sunnah yang lainnya. Sholatnya cuma 5 saja, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tok, itu saja yang dikerjakan, nggak ada sholat lain yang dia kerjakan. Yang wajib saja. Puasa juga begitu, nggak pernah dia puasa Senin Kemis, nggak kuat ya puasa Senin Kemis. Puasa Ayyamul Bid nggak pernah, puasa Daud apalagi puasa Dahar, puasa Arafah, Asyura saja dia juga nggak kuat, dia juga nggak puasa. Pokoknya puasanya hanya puasa Ramadan saja. Zakat juga demikian, yang zakat wajibah saja yang dia keluarkan, sementara dia tidak melakukan sedekah yang sunnah. Dan lainnya, amalan yang wajib-wajib saja yang dia kerjakan, kemudian yang sunnah itu tidak. Nabi mengatakan aflahar rajul in shadaq. Kalau laki-laki itu benar-benar memenuhi janjinya bahwa dia di sini kan mengatakan wallahi saya nggak akan nambah itu. Saya nggak akan kurangi, saya nggak akan nambah. Pokoknya yang wajib pas semuanya akan saya kerjakan, tidak saya tambahi dengan yang sunnah, juga tidak akan saya kurangi. Artinya nggak ada kewajiban yang dia tinggalkan. Maka Rasulullah kemudian mengatakan aflahar rajul in shadaqah atau aflaha in shadaqah. Jika dia itu benar melakukan itu, semua yang wajib dikerjakannya, tanpa mengamalkan, tanpa menambahnya dengan amalan sunnah, dan dia sama sekali nggak meninggalkan yang wajib, maka dia akan beruntung, maksudnya dia akan masuk ke dalam surga. Karena dalam riwayat yang lain,
itu disebutkan dakhalal jannah in shadaqa. Laki-laki itu akan masuk ke dalam surga apabila dia memenuhi janjinya. Dia berjanji untuk melakukan semua kewajiban tanpa menambahnya dengan amalan sunnah dan tidak sama sekali meninggalkan yang wajib, maka Nabi mengatakan dia akan beruntung, dia akan masuk ke dalam surga. Artinya apa? Artinya jika ada seseorang tidak melakukan amalan yang sunnah, itu tidak boleh dicela, tidak boleh kita mencelanya, tidak boleh kita menghardiknya karena dia meninggalkan amalan yang sunnah. Itu karena Nabi sendiri, beliau mengatakan laki-laki itu yang tidak melakukan amalan sunnah sama sekali, tetapi dia melaksanakan semua yang wajib tanpa mengurangi dan menambahnya dengan amalan sunnah, dengan mengatakan dia masuk surga jika dia benar dengan apa yang dia ucapkan. Jika dia memenuhi janjinya akan melakukan itu, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ini penting untuk kita perhatikan karena ada atau sebagian kita itu mencela orang yang meninggalkan amalan sunnah. Dia ketika ada seseorang misalnya nggak melakukan sholat rawatib, qabliyah, ba'diyah, kemudian dicela, kemudian dimarahi dan sebagainya. Atau ada seseorang nggak puasa selain puasa Ramadan, ketika Rajab dia nggak puasa, ketika Arafah dia tidak puasa, hari Asyura yang disunnahkan kita puasa dia nggak puasa, kemudian dia dicela karena itu. Maka ini sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Kenapa? Nabi nggak mencelanya. Nabi justru mengatakan dia akan masuk surga jika dia benar dengan apa yang dia ucapkan. Ini pertama yang mesti kita perhatikan. Bahkan ada sebagian orang yang mengatakan ketika ada orang nggak pernah melakukan amalan yang sunnah, dia mengatakan, kamu apa bukan ahlus sunnah kok nggak pernah melakukan amalan yang sunnah. Dia nggak paham kalau ahlus sunnah itu bukan artinya golongan yang melakukan amalan sunnah. Sebagian kan nggak paham apa itu ahlus sunnah. Dia pahamnya ahlus sunnah itu yaitu orang yang suka mengamalkan amalan yang hukumnya sunnah. Nah, nggak seperti itu ahlus sunnah. Sunnah itu artinya ajaran Nabi, thariqatun Nabi. Ketika kita mendapati lafadz sunnah di dalam hadis, maka artinya adalah thariqatun Nabi, ajaran Nabi. Baik itu yang wajib maupun yang sunnah, baik itu akidah ataupun ahkam ataupun akhlak, itu namanya sunnatun Nabi, as-sunnah an-nabawiyah. Bukan khusus untuk amalan-amalan yang hukumnya sunnah, tidak. Ini yang sering disalahfahami. Sehingga ketika dikatakan ahlus sunnah, itu artinya golongan yang mengikuti ajaran Nabi, baik dalam masalah akidah maupun dalam masalah ahkam. Itu yang disebut ahlus sunnah. Golongan yang mengikuti ajaran Nabi, baik itu yang wajib, terutama yang wajib, kemudian juga yang sunnah, kemudian secara umum. Jadi as-sunnah itu ajaran Nabi secara umum, baik dalam akidah maupun ahkam. Itu maksud ahlus sunnah, yaitu golongan yang mengikuti ajaran Nabi dan ajaran wal jamaah dan ajaran para sahabatnya, yang mereka itu adalah mayoritas umat Islam. Itu makna ahlus sunnah wal jamaah. Bukan artinya kalau seseorang nggak pernah melakukan amalan sunnah kemudian bukan ahlus sunnah, enggak, tidak seperti itu. Itu salah faham terhadap makna ahlus sunnah.
Kemudian ada juga sebagian orang yang kemudian berbohong terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menyebutkan ahadits makdzubah, maudhu'ah, dengan mereka menyebutkan hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang didustakan atas nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada orang nggak melakukan sholat sunnah, dia kemudian mengatakan, dia berdalil qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man lam yusalli sunnati falaysa min ummati. Nah, barang siapa yang nggak sholat sunnahku, maka dia bukan umatku. Atau dia menyebutkan hadis, dia mengatakan qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, padahal ini bohong, bukan hadis Nabi. Dia mengatakan man lam yusalli sunnati lam tanalhu syafaati. Barang siapa yang tidak melakukan sholat sunnahku, maka dia tidak akan mendapatkan syafaatku nanti pada hari kiamat. Atau ada hadis satu lagi yang sering mereka sebutkan, mengatakan man lam yusalli sunnati ya'ti yaumal qiyamati wa laysa ala wajhihi qit'atul lahmin. Barang siapa yang tidak sholat sunnahku, maka dia nanti pada hari kiamat akan datang dan di wajahnya nggak ada sepotong daging pun. Artinya tinggal tengkorak di wajahnya nanti kalau seseorang itu nggak melakukan sholat sunnah. Katanya begitu. Jadi semuanya adalah hadis-hadis yang makdzubah, hadis yang bohong, di atas namakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal Nabi tidak pernah mengatakan hadis yang semacam itu. Karena itu jelas bertentangan dengan Al-Quran, jelas bertentangan dengan hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bertentangan dengan ijma'. Dalam hadis saja, dalam hadis yang sahih yang pernah kita sebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku itu untuk para pelaku dosa besar dari umatku. Perhatikan hadis ini. Syafaatku untuk para pelaku dosa besar dari umatku. Wong pelaku dosa besar yang mereka meninggalkan kewajiban menjalankan perkara yang haram, itu saja bisa dapat syafaat Nabi. Masa orang nggak mengerjakan sholat sunnah nggak mendapatkan syafaat Nabi, padahal dia tidak melakukan perkara yang haram. Seseorang yang meninggalkan perkara sunnah, dia tidak melakukan perkara yang haram, dia tidak meninggalkan kewajiban. Maka jika dikatakan orang yang nggak sholat sunnah nggak mendapatkan syafaat Nabi, itu jauh sekali, jauh sekali. Orang yang misalnya dia nggak sholat 5 waktu saja, bisa jadi dia dapat syafaat Nabi karena dia tergolong sebagai ahlul kabair, sebagai pelaku dosa besar. Bagaimana dengan orang yang sekedar dia tidak melakukan sholat sunnah? Hadirin rahimakumullah, maka hal yang seperti ini harus betul-betul diperhatikan. Jadi sekali lagi kata-kata sunnah jika ada di dalam hadis itu artinya adalah ajaran Nabi, bukan perkara yang sunnah, bukan perkara yang sunnah. Di sini tolak atau titik tolak kesalahan itu adalah memahami kata as-sunnah dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Istilah sunnah sebagai bagian dari al-ahkam asy-syar'iyyah itu kan dibuat oleh para ulama mujtahidin seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad.
Sedangkan di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam istilah-istilah itu belum ada. Istilah-istilah itu secara khusus dalam istilah al-ahkam asy-syar'iyyah itu belum ada. Dirumuskan pada masa a'immah mujtahidin. Sehingga ketika ada kata sunnah dalam hadis, jangan diartikan perkara yang hukumnya sunnah. Nanti akan fatal. Pemahamannya itu akan sangat fatal. Di sini sudah jelas kalau hadis-hadis maudhu' tadi, hadis-hadis palsu yang sering disebutkan tadi, dari sisi lafadznya saja sudah jelas itu jelas ngawur, jelas itu ngarang-ngarang, bohong. Masa ada kata-kata Nabi malam yusolli sunnati, sunnati dengan makna amalan yang sunnah. Sementara istilah itu sunnah dengan pengertian orang yang melakukannya mendapatkan pahala, yang meninggalkannya tidak berdosa. Istilah itu adalah istilah yang dibuat oleh para imam mujtahid. Maka kalau sunnah dalam hadis artinya ajaran Nabi seperti yang tadi sudah kita sebutkan. Sering kita mendengar dalam hadis-hadis Nabi orang memaknai kata sunnah dengan arti amalan sunnah yang hukumnya sunnah. Seperti dalam hadis tentang nikah, ini yang sering disebutkan pada ceramah-ceramah walimatul ursi. Penceramahnya mengatakan an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Hadisnya benar, enggak salah. Tetapi dia kemudian menerjemahkannya, an-nikahu sunnati, nikah itu hukumnya sunnah, kata dia. Nikah itu hukumnya sunnah. Faman raghiba, lebih fatal berikutnya dia mengatakan faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak tidak menikah, kata dia, maka dia bukan umatku. Kalau ada orang kok nggak nikah, dia bukan umatnya Nabi Muhammad, kata penceramah ini. Yang ngawur, penceramah yang ngawur. An-nikahu sunnati, katanya nikah itu hukumnya sunnah. Padahal menikah itu hukum dasarnya mubah, bukan sunnah. Hukum dasarnya mubah, memang bisa berubah menjadi sunnah. Tetapi hukum asal menikah itu mubah. Kalau orang mau silahkan menikah, kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Nggak menikah nggak berdosa seseorang kalau nggak menikah. Betapa banyak para ulama yang nggak menikah. Para ulama yang mereka menyibukkan diri dengan ibadah, menyibukkan diri dengan ilmu, kemudian mereka nggak menikah karena nggak mau direpotkan dengan menikah ini. Karena menikah ini sangat mengganggu. Kalau kita pikir-pikir, menikah itu sebenarnya di satu sisi sangat mengganggu. Kenapa? Ketika kamu menikah, maka kamu harus memberikan nafkah kepada istri, harus memberikan nafkah kepada anak-anak. Kalau kamu bukan orang yang kaya, kamu harus bekerja untuk itu. Yang seharusnya waktu itu untuk ibadah, untuk thalabul ilmi, untuk mengajar, harus kamu bagi untuk bekerja juga, untuk memberikan nafkah anak dan istri dan anak-anak. Semakin banyak istrinya semakin repot, semakin banyak anaknya semakin repot, ya kan? Semakin sulit kita membagi waktu. Kan sebenarnya seperti itu, sehingga sebagian orang ada yang memilih untuk tidak menikah, untuk sibuk menyibukkan diri dalam ibadah dan dalam ilmu. Itu banyak para ulama yang seperti itu. Apakah menurut penceramah yang ngawur ini kemudian mengatakan orang ini bukan umatnya Nabi Muhammad karena nggak menikah? Nah, tentu saja ini sesuatu pemahaman yang batil, pemahaman yang
keliru. Jadi menikah itu hukumnya mubah. Siapa yang menghendaki nikah silakan, yang enggak juga enggak apa-apa. Bukan sesuatu yang tercela dalam agama jika seseorang itu tidak menikah. Gitu. Hadirin rahimakumullah. Ada juga hadis yang biasa disalah pahami, yang biasa disalah pahami, yaitu hadis man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru syahid. Hadis ini hadis luar biasa kalau kita mengamalkannya. Man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, artinya ajaranku. Barang siapa yang menghidupkan ajaranku, akidah, ahkam, di tengah-tengah rusaknya umat ini. Ketika umat ini rusak seperti masa sekarang, kemudian ada orang yang dia fokus, dia perhatian untuk menghidupkan sunnah Nabi dengan cara mengajarkan ajaran-ajaran Nabi, mengajarkan akidah. Dia berdakwah, mendakwahkan akidah ahli sunnah wal jamaah, mengajarkan masyarakat tentang ilmu-ilmu fardu ain. Seperti itu namanya menghidupkan sunnah Nabi. Artinya dia mengajarkan, mengamalkan ajaran-ajaran Rasulullah, baik akidah maupun ahkam. Maka jika dia mati, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mati syahid. Meskipun dia itu matinya di atas kasurnya, dia akan mendapatkan pahala orang yang mati syahid. Itu maknanya. Tetapi ada sebagian orang yang sunnati itu diartikan dengan amalan sunnah, sehingga kemana-mana dia sibuk untuk melakukan amalan sunnah, tetapi kemudian dengan mengabaikan hal yang wajib. Yang difikirkan hanya bagaimana dia memelihara jenggot, bagaimana dia berpakaian yang sunnah menurut Nabi, dia bagaimana cara berjalan, makan, itu saja yang dia urus. Sementara dia ternyata nggak belajar ilmu agama. Ternyata akidahnya rusak. Yang dipikirkan hanya amalan yang sunnah, tetapi amalan yang wajib justru ditinggalkan. Itu ada sebagian yang begitu. Jadi menghidupkan sunnah Nabi itu fokusnya bukan terhadap amalan-amalan yang sunnah, tetapi yang lebih dari itu yaitu amalan-amalan yang wajib. Akidah khususnya ketika di saat umat ini rusak, maka ketika kita berdiri tegak untuk menjelaskan kepada umat tentang akidah Rasulullah dan para sahabatnya, tentang ahkam yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia telah dianggap menghidupkan ajaran Nabi, dan pahalanya itu adalah pahala orang yang mati syahid. Hadirin rahimakumullah. Ini maksudnya agar seseorang itu waspada. Seseorang itu waspada dalam memaknai hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan terpaku pada terjemah hadis secara harfiah yang kemudian bisa mengakibatkan kesalahan yang sangat fatal di dalam memahami hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah. Nah, jadi kita kembali kepada permasalahan bahwa seseorang apabila dia membatasi amalan, membatasi dalam pengamalan itu pada hal-hal yang diwajibkan tanpa melakukan hal yang sunnah, maka dia tidak dicela karena itu. Nabi bahkan mengatakan dia akan masuk surga jika dia benar dengan apa yang dia ucapkan. Tetapi bukan berarti ketika kita mengatakan seperti ini, bukan berarti melakukan amalan sunnah itu tidak penting. Bukan berarti seperti itu. Justru amalan sunnah itu ada menunjukkan bahwa itu penting untuk diperhatikan oleh seorang muslim. Jangan sampai difahami penjelasan saya, kalau begitu saya udah berhentilah ngamalkan yang sunnah.
Kemarin qobliyah ba'diyah dikerjakan, sekarang berhenti setelah ngaji pagi ini misalnya. Udah ternyata sholat 5 waktu saja sudah bisa membuat seseorang masuk surga. Nah, sekarang nggak usah lagi sholat sunnah, sekarang nggak usah lagi puasa Senin Kemis. Kemarin kalian santri misalnya rajin puasa Senin Kemis, setelah pagi ini berhenti puasa Senin Kemis, karena dengan puasa Ramadan sudah cukup untuk masuk ke dalam surga. Tidak begitu maknanya. Nah, tidak begitu maknanya. Seperti yang kita katakan bahwa seorang muslim, seorang mukmin yang sempurna, dia tidak akan merasa kenyang dengan kebaikan yang dilakukannya. Dia akan senantiasa menambah. Amalan yang sunnah itu adalah untuk dalam rangka untuk dia menambah pahala, pundi-pundi pahala nanti di akhirat. Semakin banyak pahala yang kita kumpulkan, semakin senang kita nanti di akhirat. Semakin banyak balasan menyenangkan, balasan membahagiakan yang akan kita terima. Itu pentingnya pahala nanti di akhirat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, himmah seseorang dalam melakukan ketaatan itu naik turun. Himmah seseorang itu naik turun. Maksudnya orang biasa seperti kita, atau bukan orang biasa sekalipun selain para nabi, itu himmahnya dalam berbuat ketaatan itu naik turun. Kalau lagi naik, luar biasa, kayak semua ketaatan kita lakukan. Tetapi ketika himmah itu turun, maka terkadang semua hal, semua amal ketaatan kita tinggalkan. Nah, perlunya amalan sunnah itu untuk memagari, amalan yang wajib di saat himmah seseorang itu sedang menurun. Kalau seseorang melakukan yang sholat wajib, sholat sunnah, maka ketika himmahnya turun, yang ditinggalkannya adalah amalan sunnah, yang wajib tidak, akan tetap terjaga. Ketika seseorang melakukan puasa wajib, puasa sunnah, maka ketika himmah turun, maka yang ditinggalkannya adalah puasa sunnahnya, yang wajib tidak, tetap akan terjaga. Itu pentingnya kita melakukan amalan yang sunnah. Tapi kalau seseorang itu membatasi pada sholat wajib saja, ketika himmah turun, maka namanya turun, terus mana yang dikurangi ini? Kan jadinya yang wajib yang berkurang. Ketika yang berkurang yang wajib, celaka seseorang itu. Tetapi ketika amalan dia buahnya yang wajib, yang sunnah dikerjakannya, ketika turun malas, maka yang sunnah-sunnah ini dia udah nggak saya kerjakan. Tapi yang wajib tetap akan terjaga. Namanya berkurang, bukan hilang, tetapi himmahnya berkurang, sehingga dia yang terkurangi adalah amalan-amalan yang sunnah. Tapi jika terbatas pada yang wajib, kemudian yang terkurangi jadinya yang wajib, karena himmahnya sedang menurun. Itu pentingnya kita melakukan amalan yang sunnah. Yang pertama, bahwa amalan sunnah itu dalam rangka untuk kita menambah pahala, mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya untuk kesenangan dan kebahagiaan kita di akhirat nanti. Kemudian yang kedua, amalan sunnah penting untuk dilakukan untuk menjaga amalan yang wajib, agar ketika himmah kita turun dalam berbuat ketaatan, maka amalan yang wajib tetap terjaga, tidak akan pernah kita tinggalkan. Kita semuanya pasti menyadari bahwa himmah kita masing-masing ini tidak selalu naik, bahkan tidak selalu tetap, tetapi kadang turun, kadang naik, kadang turun, kadang naik. Nah, itu hal yang biasa. Yang nggak biasa turun terus, atau naik terus turun. Semakin hari semakin buruk, semakin buruk, semakin buruk. Himmahnya semakin lemah, itu yang bermasalah. Tetapi naik turun itu hal yang biasa.
Kalau bisa naiknya lebih lama daripada turunnya. Kalau turunnya lebih lama, misalnya semangatnya sehari, turunnya seminggu, naik lagi sehari, turunnya seminggu, itu bermasalah. Kalau bisa seminggu naik, sehari turun, naik lagi, udah nggak lama-lama. Himmahnya turun itu tidak lama-lama, sehingga ketika kita rajin melakukan hal yang sunnah, ketika di saat himmah kita turun, yang tertinggal dari kita adalah amalan sunnah, bukan amalan yang wajib. Sehingga ketika amalan wajib itu tetap istiqomah kita lakukan, maka keberuntungan di akhirat bagi kita. Jadi melakukan amalan sunnah itu juga sangat penting bagi kita. Jangan kita mengabaikannya, berusahalah kita untuk melakukan amalan-amalan yang sunnah. Salat rawatib, berusaha untuk kita lakukan. Qobliyah dan ba'diyah. Kemudian puasa Senin, Kamis, usahakan untuk dilakukan. Mengingat pahalanya yang besar untuk kepentingan, kesenangan, kebahagiaan kita nanti di akhirat. Hadirin rahimakumullah. Itu hal yang pertama yang penting untuk kita perhatikan di sini. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa sholat yang diwajibkan bagi umat Islam itu ada 5. Selain yang 5 itu hukumnya tidak wajib, yaitu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Hanya itu yang diwajibkan. Sementara selainnya itu hukumnya adalah sunnah. Kecuali apabila seseorang kemudian menazarkannya. Misalnya dia bernazar untuk melaksanakan sholat rawatib atau sholatul lail, maka dia menjadi wajib karena nazar. Tidak asalnya itu wajib, tetapi asalnya dia sunnah. Ketika dia dinazarkan, maka menjadi wajib. Kemudian puasa yang wajib, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu adalah puasa Ramadan. Sedangkan puasa selain Ramadan itu hukumnya sunnah. Puasa 6 hari Syawal, puasa pada pada bulan Rajab atau al-ashhur al-hurum, kemudian puasa Asyura atau di bulan Muharram secara umum, puasa 3 hari setiap bulan, 13, 14, 15, itu semuanya hukumnya adalah sunnah. Bahkan puasa Daud, sehari puasa sehari enggak, itu juga termasuk puasa yang sunnah. Baik apabila kita mau mengerjakannya. Sesuatu hal yang baik yang akan menambah pahala kita nanti di akhirat. Kecuali apabila dinadarkan, ada selain Ramadan yang menjadi, selain puasa Ramadan yang menjadi wajib apabila dinadarkan. Misalnya seseorang bernadar, jika dia sembuh dari penyakitnya, dia akan puasa Senin Kamis selama 7 Senin 7 Kamis misalnya. Maka yang dinadarkan itu menjadi wajib. Seseorang misalnya bernazar jika nanti akan dia lulus dalam ujian tertentu, maka dia akan puasa ayyamul bid misalnya selama 1 tahun, maka itu menjadi wajib. Asalnya sunnah menjadi wajib. Tapi yang asal puasa yang diwajibkan itu hanya puasa Ramadan. Sholat yang diwajibkan itu hanya sholat 5 waktu. Bahkan dalam hadis yang lain juga disebutkan khamsu sholawatin katabahunna 'alal ibad. Ini sudah sangat terang sekali. 5 sholat yang diwajibkan oleh Allah kepada para hambanya. Di sini juga sangat terang. Rasulullah mengatakan khamsu sholawatin fil yaumi wal lailati. Dalam sehari semalam itu yang wajib adalah 5 sholat.
Zakat itu juga ada zakat yang wajibah, az-zakat al-wajibah. Nah, kalau yang sunnah, yang biasa istilahnya adalah sedekah. Sedekah yang apa namanya? Yang sunnah. Sedekah, ada sedekah wajibah itu maksudnya zakat, ada sedekah yang sunnah, yang disunnahkan. Seperti ketika kamu sedekah kepada temannya, kamu punya uang, kamu kasih dia sebagai sedekah, atau kamu misalnya memasak masakan, kemudian kamu kasihkan dia makanan, maka ini namanya sedekah. Hukumnya sunnah, akan berpahala orang yang melakukannya. Hadirin rahimakumullah, ini beberapa hal yang penting yang kita fahami dari hadis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa melaksanakan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menambahnya dengan amalan-amalan yang sunnah, agar kita bisa menjadi seorang muslim yang beruntung, yang nanti di akhirat akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.